Mereka sebut mereka itu ulama ulama yang buruk. Mereka sebutkan negara mereka negara yang Wahabi, ya kan? Negara yang mengajarkan keburukan, hak asasi manusia di sana dirampas, semua keburukan yang mereka mereka sampaikan kepada para manusia, disebarkan kabar-kabar bahwa Saudi itu begini dan begitu. Dalam rangka apa? Menjauhkan manusia dari ulama. Menjauhkan manusia dari ulama, menjauhkan kaum muslimin dari ulama. Kalau kaum muslimin jauh dari ulama bagaikan hutan nggak ada macan. Kalau hutan nggak ada macan apa? Sembarangan orang ngambil nebak, nggak ada larangan, nggak ada apa, nggak ada yang ditakuti. Nggak ada yang ditakuti, betul kata Ustaz Zainuddin gitu kan. Ulama dengan umat itu bagaikan macan dengan hutan, ya kan? Umat tanpa ulama bagaikan hutan tanpa macan. Nggak ditakuti, ditebang sembarangan, dibabat habis, dijadikan lahan begini begitu, kan nggak ada yang ditakuti. Begitu juga ulama tanpa umat bagaikan macan yang nggak ada hutan, jadi macan sirkus, jadi bahan tontonan, ya kan? Jadi semua ucapannya cuma buat lucu-lucuan aja. Ulama yang dijauhkan dari umat. Ya. Ini yang sebagian atau kaum muslimin berusaha untuk merobek, dijauhkan kaum muslim dari begini. Dikatakan ulama-ulama dari Saudi itu begini dan begitu. Orang dari Saudi itu begini dan begitu. Mereka lupa dengan sejarah. Mereka lupa sama sejarah. Bangsa ini merdeka setelah kebanyakan dari mereka berangkat ke Mekah dan Madinah. Ayo, mau buktinya? Ada nggak yang pulang dari Amerika, Washington maupun dari Inggris yang balik ke Indonesia langsung mempelopori kemerdekaan? Nggak ada. Mereka biang kerok semua. Yang pulang dari Washington, dari Inggris datang ke Indonesia jadi biang kerok ke Indonesia. Dari sejarah dari zaman kayak gitu, dari dulu begitu. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari mana? Dia membentuk Muhammadiyah setelah dari mana? Setelah dia pergi haji ke Mekah, bertemu dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kan? Balik ke Indonesia dia bilang ini banyak salah Islam. Sampai kiblatnya masjid yang di Jogja itu dipindahkan arah. Tadinya masjid menghadap ke keraton, sujudnya ke keraton, dipindahkan mengarah ke kiblat. Subhanallah. Setelah apa? Apa setelah Ahmad Dahlan pulang dari Inggris? Terjadi perlawanan itu ketika Ahmad Dahlan pulang dari Mekah menjadi haji. Begitu juga dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia juga membuat pergerakan setelah pulang dari Mekah, tahu dakwah dari sana, pulang menjadi pejuang. Begitu juga dengan Haji Piabang, Haji Miskin, kemudian dengan Tuanku Nan Ranceh dan Tuanku Imam Bonjol. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan setelah mereka pulang dari Mekah. Terkenal di sana harimau nan salafan. Ya, salah, bukan salapan. Salapan ini cuma jumlahnya salapan. Salapan bahasa Padang itu kan 9. Ya. Salaf. Mereka orang salaf yang pertama itu kan Imam Bonjol yang katanya konon mereka bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena kebetulan tahun mereka hidup sama. Ya. Dan ini salaf. Ya kan salaf. Makanya antum lihat kalau lihat sejarah yang jadi musuhnya Tuanku Imam Bonjol Belanda sama kaum tradisionalis, kaum muslimin Nusantara. Ini fakta sejarah. Dan sekarang mereka munculkan lagi itu. Ya, orang-orang yang pulang dari Mekah Madinah datang ke sini mendakwahkan tauhid, lalu mereka menggembar-gemborkan Islam Nusantara sama seperti yang dulu diperangi oleh Tuanku Imam Bonjol di Padang di zamannya, ya kan? Tuanku Imam Bonjol pulang yang diperangi yang menjadi antek penjajah ketika itu adalah kaum adat. Baca sejarah. Betul nggak? Padri. Betul, ya perang Padri itu dari mana? Dengan kaum adat kan? Dengan kaum adat atas dukungan Belanda. Subhanallah, sejarah berputar. Sejarah berulang lagi. Sekarang balik lagi kayak gitu. Ya kan? Orang ulama dari Mekah, dari Madinah, ustaz-ustaz ulama yang mereka sudah belajar nimba itu sudah balik ke sini mendakwahkan tauhid, anti bid'ah, syirik, terus yang didakwahkan itu. Ya.
Dan mereka yang kaum Puritan ini, ya, orang antek-antek penjajah zaman dulu, ya kan, mereka mendapat sokongan dana dari penjajah, ya. Mereka menghidup-hidupkan Islam. Wah, Islam itu begini dan Islam Nusantara dan segala macam. Mereka dapat duit. Sama seperti halnya dulu kaum adat yang berada di Sumatera Barat yang memerangi Tuanku Imam Bonjol. Ini kan sejarah berulang, subhanallah, sejarah terus berulang. Dan kita berada di dalam sejarah. Memang ketika kita berada di dalam satu zaman, ini akan menjadi bias, mana yang benar, mana yang salah, bias. Tapi kalau kita melihat sejarah, kita lihat hitam putih, ya. Dan sampai sekarang nggak ada sama sekali gelar Tuanku Imam Bonjol itu dicabut. Walaupun sebagian mereka mengusulkan, sebagian orang-orang jil, ya, orang-orang liberal, mereka meminta supaya gelar Tuanku Imam Bonjol dicabut dari gelar pahlawan, karena dianggap bukan perang lawan Belanda, tapi perang lawan kaum adat. Ya. Tapi ada nggak mereka sekarang? Mereka nggak berani kayak gitu, ya kan? Mereka menuduh bahwa ini ini ke Arab-Araban, subhanallah, mereka benci sama Arab. Coba kalau seandainya Arab itu nggak ada dan nggak masuk ke Indonesia, nggak ada falsafah Pancasila, antum sebut aja ya dalam falsafah Pancasila, dari Pancasila yang keempat kerakyatan, bahasa Indonesia rakyat yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah bahasa apa? Antum cari bahasa Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Rakyat itu bahasa Arab, hikmah itu bahasa Arab. Antum cari bahasa Indonesianya apa? Cari rakyat, bahasa Indonesianya apa? Nah, kita bilang apa? Rakyat itu bahasa Indonesianya apa? Rakyat. Nah, rakyat itu bahasa Arab. Rakyat yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijakan, permusyawarah. Musyawarah itu bahasa musyawarah itu. Rakyat yang dipimpin oleh hikmah. Wakil itu bahasa apa? Wakil itu bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Cuma mereka sekarang ngomong anti Arab, subhanallah. Antum bayangkan, apakah negeri mana yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka? Amerika? Belanda? Inggris? Mesir, orang Arab, Palestina. Itu negeri-negeri yang pertama mengakui kemerdekaan kita. Lalu kenapa kita benci sama Arab? Ya. Kenapa sekarang media yang membuat kita anti Arab? Karena media mereka semua. Disebut kita anti begini, anti Arab segala macam. Masya Allah. Ini orang-orang yang kita penyaksi sejarah. Kalau kita belajar sejarah, kita lihat betapa kita melihat hitam putih semua keadaan. Kita paham siapa musuh-musuh kita. Begitu juga dalam urusan kita lihat sejarah Nabi SAW dengan kaum musyrikin Mekah. Kaum musyrikin Mekah juga yang diteriakan juga budaya. Jangan antum anggap musyrikin Mekah itu tidak percaya akan adanya Allah. Enggak. Mereka yakin adanya Allah. Ya kan? Mereka yakin, percaya. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Siapa yang turun hujan dari langit? Mereka jawab Allah. Sama. Ya. Berarti dakwahnya Nabi itu bukan tauhid rububiyah. Ya? Dakwah Nabi bukan tauhid rububiyah, tapi dakwahnya Nabi tauhid uluhiyah, memerdekakan seorang hamba dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah berulang. Orang-orang kafir juga begitu ketika mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendebat dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan logika-logika yang sederhana. Mati sendiri itu Allah yang bunuh menurut mereka, gitu kan? Mereka enggak mau makan. Tapi kalau yang mereka bunuh baru mereka mau makan. Mati dia lebih suci dari Allah. Logikanya. Betul nggak? Sama nggak orang liberal sekarang? Sama orang liberal kayak begitu. Logika sama. Lalu Allah turunkan ayat, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kata Allah, kalau kamu ikuti mereka, kamu ikut musyrik. Logika-logika itu yang berbahaya. Makanya kita diwanti-wanti sama Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, ya, tarkul mira'i wal jidali ma ashabul ahwa. Tinggalkan perdebatan dengan ashabul ahwa. Mereka ashabul ahwa, ahlul bid'ah. Tinggalkan perdebatan dengan mereka. Jangan mau coba mendebat mereka. Kenapa? Asosiasi kita beda, orientasi kita beda. Orientasi kita akhirat, orientasi mereka dunia. Tidak ketemu, ya kan? Hujah kita Quran dan Sunnah, hujah mereka akal, ya kan? Tidak ketemu.
Makanya Imam Ahmad mengatakan tarkul mira' wal jidal ma ashabul ahwa ini bagian dari usulus sunnah. Prinsip dasar utama agama Islam yaitu meninggalkan perdebatan dengan ahlus sunnah, dengan ahlul bid'ah. Tinggalkan perdebatan, enggak perlu berdebat. Imam Malik ketika didatangi orang untuk diajak berdebat, saya ingin berdebat dengan Anda, kata Imam Malik, kamu cari orang lain aja deh. Saya sudah menemukan agama saya. Kalau kamu mau cari agama, cari kalau tong sampah di mana. Saya sudah menemukan agama saya. Enggak perlu debat. Karena mereka kadang-kadang melontarkan logika-logika sederhana yang membuat orang bingung. Yang kadang-kadang kita tanpa hujah, oh iya juga ya. Oh iya juga. Bayangkan aja. Sama kan hujahnya dengan hujah sederhana. Oh Muhammad ini merasa dirinya lebih suci dari Allah. Bayangkan ya kan. Hewan yang dibunuh sama Allah dia nggak mau makan. Hewan yang dibunuh sama tangannya dia baru dia mau makan. Mengerikan. Kalau orang sebagai orang iya juga ya. Berarti kita merasa lebih suci dari Allah. Mana itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bilang orientasinya berbeda. Kalau kita kaum muslimin berorientasi pada bersumber dari Quran dan Sunnah. Ya. Tujuan kita adalah akhirat. Ya. Sedangkan mereka tujuannya adalah dunia. Hujah mereka adalah akal mereka. Selalu dipelintir-pelintir, diakal-akalin supaya bisa masuk akal. Maka hindari perdebatan kayak begini. Kita katakan bahwa bagian dari yang harus kita tinggalkan. Maka itu di dalam Islam juga pertanyaan-pertanyaan juga ada pertanyaan yang dibolehkan, ada pertanyaan yang tidak diperbolehkan.